Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita boleh bersyukur dan bersukacita karena kita boleh memasuki bulan baru, yaitu bulan Mei. Pada hari ini, Jumat 3 Mei 2024 ini. Mari kita awali persekutuan doa pagi GKI Samanhudi dengan bersama-sama kita memuji Tuhan melalui NKB. Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju waktu sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita datang dalam doa. Hormat, syukur, dan puji kami hantar ke hadirat Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena bulan 4 yaitu April sudah boleh kami lewati. Dan hari ini kami telah memasuki hari ketiga dari bulan baru Mei, bulan kelima. Terima kasih ya Bapak untuk semua pertolongan, penyertaan, kekuatan, perlindungan, sukacita, bahkan dalam segala kesukaran yang boleh kami hadapi setiap hari. Terima kasih Bapak kalau kami juga boleh berhenti sejenak pada pagi-pagi ini untuk berkonsentrasi dengan firman Bapak. Sehingga apa yang boleh kami baca, apa yang kami boleh renungkan, juga memberikan spirit, memberikan dorongan, memberikan motivasi bagi kehidupan kami. Kami hantar doa kami Bapa, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja, memakai hamba, memakai semua orang yang mengikuti persekutuan doa pagi ini secara online. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami, tapi tetap bersama-sama kami dan memberkati kami. Kami hantar doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus pada hari Pentakosta pertama yang dialami para murid-murid pada waktu itu. Terpuji nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-10, yaitu ayat ke-34 sampai ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Tema kita pada hari ini adalah jangan eksklusif. Saya bacakan Kisah Rasul-Rasul 10 ini ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui nama-Nya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Kisah Rasul itu pasal 10 ayat 34 sampai 43 ini. Berbahagia kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang meliharanya, artinya melakukan firman itu dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jangan eksklusif, itu tema kita. Saudara, memang zaman modern ini seringkali kita ingin yang eksklusif, yang boleh katakan tertutup untuk satu golongan saja. Ya, padahal saudara, berita keselamatan itu tidak demikian. Kabar baik Injil itu untuk semua orang, bukan eksklusif hanya orang-orang tertentu saja yang boleh masuk, yang boleh menerima, yang boleh diselamatkan. Tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu pasti akan diselamatkan. Maka saudara, unik pembacaan dari Kisah Rasul-Rasul pasal 10, ada seorang yang bernama Kornelius, ya. Dan Kornelius ini dari pasal yang 10 ayat 1 dan 2 dikatakan di Kaisaria ada seorang laki-laki yang bernama Kornelius, orang perwira dari batalion yang disebut batalion Italia. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Tapi terus terang saudara, si Kornelius ini walaupun dia punya jabatan sebagai perwira dari batalion yang disebut batalion Italia itu, tetap tidak diperkenankan masuk dalam bait Allah. Itu ada ruangan, ada selasar yang khusus untuk orang-orang asing yang bukan orang Yahudi. Nah, itu yang ditanya di bait Allah itu, saudara. Tapi toh Kornelius ini mau menjadi orang yang takut kepada
Allahnya orang Yahudi, yaitu Yahweh. Nah, saudara, dia kemudian memberikan sedekahnya, memberikan kesalehannya, mewujudkan kepada orang-orang. Nah, suatu ketika dia ini melihat penampakan, saudara. Ia disuruh oleh Allah itu, yaitu menuju ke Yope, menjemput Simon yang bernama Petrus itu di rumah seorang Simon penyamak kulit di Yope. Nah, maka saudara, karena dia seorang perwira, dia menyuruh bawahannya untuk pergi ke Yope menjemput Simon yang disebut Petrus itu. Dan ternyata Petrus tidak menolak. Dan saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Ya, saudara, ada pengakuan Petrus itu. Pengakuan yang mengejutkan sebenarnya. Saya bacakan dalam ayat 28. Pasal 10 ayat 28. Saya bacakan. Namun Petrus menegakkan dia sambil berkata, "Bangkitlah, aku pun hanya manusia biasa." Sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang telah berkumpul. Ia berkata, "Kamu tahu," ini ayat 28-nya, "betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Namun Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun tidak tahir atau najis. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan untuk datang ketika aku dipanggil. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Itu kata-kata Petrus ini. Betapa kerasnya orang Yahudi itu melarang orang Yahudi itu untuk bergaul dengan orang-orang asing. Orang Yahudi ingin eksklusif. Ya, saudara, walaupun sudah disunat, orang dari orang asing itu sudah disunat sekalipun, dia tetap sebagai orang asing. Padahal saudaraku di dalam Tuhan, kalau kita lihat sejarah Keluaran saat mereka itu dibebaskan dari Mesir, apa yang terjadi sebenarnya, saudara? Di dalam Keluaran pasal yang ke-12, ternyata ada orang-orang asing, suku-suku bangsa lain yang ikut keluar bersama-sama dengan orang-orang Israel, Bani Israel. Pada waktu itu, supaya enak, supaya jelas, saya bacakan. Yaitu apa yang terjadi dalam Keluaran pasal 12, ayat yang ke-38. Saya bacakan. Ya, supaya enak, ayat 37 saya bacakan dulu. "Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak mereka. Banyak orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka. Juga amat banyak ternak, kambing domba, dan kawanan lembu." Jadi pada waktu keluar dari Mesir itu bukan khusus eksklusif hanya Bani Israel saja. Belum menjadi bangsa, belum. Masih Bani, masih umat terdiri dari suku-suku, 12 suku orang Israel itu yang keluar dari Ramses itu ke Sukot dan terus sampai ke Laut Tebro dan seterusnya. Dan ternyata ada orang-orang yang dari bangsa lain, dari suku-suku, dikatakan berbagai bangsa, yang selama ada bala, 10 bala di Mesir itu, ikut menyaksikan, ikut merasakan apakah itu gelap gulita, apakah itu ada nyamuk, ada lalat, dan sebagainya, dan sebagainya. Sampai akhirnya itu adalah
anak-anak sulung laki-laki baik dari manusia maupun hewan mati, termasuk anak laki-laki Firaun, laki-laki yang pertama juga meninggal. Maka pada waktu itu orang Israel sungguh disuruh keluar semuanya itu. Itu bisa sudah dibaca di dalam Keluaran pasal yang ke-12, 13 sampai 14. Nah, saudara, ada orang-orang lain, bukan cuma Bani Israel saja, tapi juga mereka yang lain. Dan kemudian saudara, di dalam perjanjian baru, Petrus itu sebenarnya mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa saudara? Tuhan Yesus itu di dalam Lukas pasalnya yang ke-19, itu nggak saya baca semua saudara, tapi saya ceritakan ayat 1 sampai ayat 10 itu ada peristiwa, yaitu seorang pemungut cukai, orang Yahudi, seorang pemungut cukai, bahkan kepala pemungut cukai di kota Yeriko yang bernama Zakheus, si orang pendek ini, yang ingin melihat Tuhan Yesus. Karena ia pendek, kemudian mencari pohon dan naik di atas pohon itu. Nah saudara, bagi orang Yahudi, pemungut cukai itu adalah orang yang berdosa, ya, orang yang najis, orang yang tidak layak. Karena apa? Karena menjadi alat, menjadi kaki tangan dari penjajah Romawi, yaitu menarik pajak, menarik cukai dan sebagainya. Bagi dia kepala lagi, kepala pemungut cukai. Maka saudara, Tuhan Yesus waktu lewat di bawah pohon yang ada Zakheus ini, ia mengatakan, "Hai Zakheus, turunlah, aku mau bermalam di rumahmu." Aduh, luar biasa saudara. Zakheus turun dan kemudian menyambut Tuhan Yesus. Tapi saudara, apa yang terjadi? Orang-orang banyak yang menggerutu saudara. Ya, saya bacakan sedikit ini ya. Dari ayat 7, melihat hal itu semua orang mulai bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, itu ceritanya saudara. Tapi kemudian yang unik, Zakheus ini kemudian mengatakan, setengah dari harta saya akan saya berikan kepada orang miskin. Ya. Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Zakheus ini ada perubahan, ada pertobatan, ada sikap baru setelah bertemu dan berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, maka Tuhan Yesus mengatakan, khusus untuk Zakheus ini juga, apa? Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan indah dikatakan begini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan orang sehat membutuhkan dokter, kata Tuhan Yesus, tapi orang sakit yang membutuhkan tabib itu. Ya saudara, Zakheus merasa diri sakit, maka ia datang. Ingin bertemu dengan Tuhan, ingin melihat sebenarnya Tuhan Yesus menyapa dia, membawa dalam pertobatan dan pembaharuan hati dan diri. Nah, sikap ini jugalah yang Petrus kemudian ambil, yang Petrus contoh dari sikap Tuhan Yesus terhadap Kornelius ini. Kornelius yang saya tadi sudah katakan bahwa dia perwira, orang batalion Italia, ya, dia bukan orang Yahudi, ya, walaupun dia sudah disunat sekalipun, tapi dia sebagai orang asing. Tapi ternyata Petrus bersedia untuk menerima undangan, ya, dari Kornelius di Kaisaria itu, sehingga ia harus berjalan dari Yope ke Kaisaria untuk bertemu dengan Kornelius, dan ternyata seluruh keluarga
Karena Kornelius ini mengundang banyak teman-temannya, keluarganya, ya supaya datang ke tempat dia. Dan itu dikatakan di dalam tulisan Lukas dalam Kisah Rasul-Rasul ini, saudara, ya, bahwa ada banyak orang yang berkumpul di rumah Kornelius, dan ternyata diselamatkan mereka semua. Ya, Kornelius yang tadinya dianggap orang luar, dihisapkan, dikaitkan kepada Tuhan Yesus sendiri dalam keselamatan Tuhan. Nah, damai sejahtera Tuhan Yesus juga untuk keluarga Kornelius. Saudaraku, sungguh indah. Orang Kristen bukan orang yang eksklusif, terbuka pada semua suku, bangsa, apapun, kaya miskin, pandai bodoh, ya, yang terbelakang sekalipun, semuanya boleh menerima Tuhan. Tidak terdiri dari orang-orang yang hanya kaya saja, tidak terdiri dari orang-orang yang pandai dan berpangkat saja, enggak. Tapi semua orang boleh dirangkul, dihimpun sebagai domba-domba Allah, sebagai anak-anak Allah yang bersedia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga indah kalau kita juga boleh menerima keselamatan Tuhan. Kita tidak perlu diyahudikan dulu. Tidak. Keselamatan bukan melalui bangsa Yahudi. Yesus memang orang Yahudi, tapi keselamatan bukan melalui bangsa. Keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, yang adalah anak Allah, yang bersedia mati di salib untuk menebus dosa kita. Indah, saudara. Sehingga Paulus dalam tulisan-tulisannya juga mengatakan, mau disunat silahkan, nggak disunat pun nggak apa-apa. Jangan sampai kemudian orang Kristen jadi susah, jadi sulit, karena harus disunatkan pada masa tua, pada masa dewasa. Nggak masalah. Mau disunat boleh, nggak disunat pun nggak jadi soal. Allah tidak membutuhkan itu semua. Yang penting sunat lahiriah, ada pembaharuan hati dan diri, seperti Kornelius yang juga berubah hatinya, dirinya, imannya, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, biarlah kita juga boleh memantapkan perjalanan iman kita, bukan yang eksklusif, tetapi untuk semuanya. Tuhan Yesus merangkul, mengasihi semua orang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu. Untuk siapa? Untuk semua orang yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku, mari kita boleh bersukacita senantiasa atas perkenanan Allah yang tidak membeda-bedakan orang, kata Petrus tadi. Allah itu tidak membeda-bedakan orang. Saya bacakan lagi. Sesungguhnya Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sungguh indah kalau kita juga boleh berkenan kepada Allah, yaitu memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah nyanyian dari NKB lagi, saudara. Nyanyikan lagi Kidung Baru, yaitu kita menyanyi dari nyanyian 217. Indah nyanyian ini, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta,
Agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Puteranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia, pun kami Kau bangkitkan baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Mari kita datang dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kalau kami sudah boleh merenungkan, membaca Alkitab, dan boleh memahami dan mengerti bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak membeda-bedakan orang. Kornelius yang non-Yahudi, tapi ia boleh mengikuti jalan yang menjadi peranan pada waktu itu untuk diyahudikan, tapi kemudian Tuhan memberikan teladan yang indah melalui Petrus yang diundang ke rumah Kornelius, dan ia boleh menyaksikan semua kebaikan kasih sayang Allah untuk keluarga Kornelius bersama teman-temannya itu. Nah, terima kasih Bapak, kalau berita tentang kasih Allah yang bukan eksklusif, tapi untuk semua orang, entahkah itu pandai, bodoh, kaya, miskin, terpelajar, ataupun tidak, karena semuanya dan segalanya, entah itu laki-laki, entah itu perempuan, tidak dibedakan. Bagi Allah tidak ada yang membeda-bedakan itu, karena Engkau boleh menyelamatkan semua orang. Terima kasih Bapa untuk semua kasih sayang Allah itu. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan terus dalam sepanjang hidup kami dalam bulan baru ini. Dan kami juga boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari Kamis beberapa minggu ke depan, dan juga pada hari Pentakosta tanggal 19 Mei nanti. Terima kasih Bapa untuk semua peran serta Allah untuk gereja-gerejamu. Bapak juga berkati bangsa negara kami, di mana gereja Tuhan ditempatkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Bapak berkati semua orang yang berperan sebagai alat-alat negara kami. Terima kasih Bapak, dan kami datang hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat yang mengasihi kami dan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Kristus, Juru syafaat yang agung bagi kami. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.